Makanya yang paling banyak kena apes itu ya pedagang. Nah, sebetulnya di hukum kita kan kalau pedagang ini bisa menunjukkan siapa distributornya, Mm-mm. ya kita angkut sekalian distributornya, kita hukum juga bareng-bareng mereka nanti Jadi patungan. benar-benar pemberantasan ya Pak ya? Iya, kita Oke. pinginnya seperti itu. Iya. Bahkan nanti dari distributor kita harapkan dia bisa nunjukkan pabriknya, biar bisa kita Mm-mm. gulung sekalian gitu kan. Iya, Nah, itu makanya nih kasihannya di situ teman-teman Pak. pedagang di Mm. Pemalang, tolong deh, kalau mau jualan Hah? rokok ya, tolong hati-hati. Cek dulu ada pitanya apa enggak. Beneran, bener. Kalau Anda ragu-ragu, WA saja ke kantor bea cukai. Kita jawab nanti, kita bantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu hati, satu frekuensi untuk hari-hari lebih ceria. Sahabat setia The Best Radio, senang sekali di kesempatan hari ini, Jumat tanggal 28 November 2025, saya Emma Fadesta hadir di dialog interaktif Gempur Rokok Ilegal yang disiarkan langsung dari studio The Best Radio. Dan tentang gempur rokok ilegal itu tentang apa, kemudian kenapa dan bagaimana, tentunya akan dipaparkan oleh para narasumber yang sudah hadir di studio The Best Radio ya. Dan perlu Emma ingatkan lagi bahwa dialog interaktif gempur rokok ilegal ini, selain sahabat setia The Best Radio bisa didengar di 101.1 The Best Radio, juga dapat dilihat secara visual di media sosial kami, baik di YouTube, Instagram, Facebook, TikTok, di Best Radio ya. Dan untuk yang mau berpartisipasi tentunya di 0822 6077 575. Jadi nanti aturan mainnya, kalau misalnya banyak nih untuk yang datang untuk berpartisipasi dengan chat ke WA kami, nanti akan dipilih dari sekian banyak orang tersebut, ada 4 untuk dapat door prize ya tentunya. Door prize-nya dari Kominfo. Kemudian telah hadir ada 3 narasumber yang hebat hari ini. Selamat siang Bapak-bapak. Selamat Siang, siang. Dan tentunya akan memberikan informasi dan edukasi tentang gempur rokok ilegal. Kami ucapkan selamat datang dan terima kasih atas waktu dan kesempatan berkenan hadir di studio The Best Radio. Dan langsung saja ini sapa-sapa dulu ya. Yang pertama ada Bapak Agus Ikmaluddin Selamat SEMM. sore, Mbak Emma. Iya, dari Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kabupaten Pemalang, mewakili Bupati Pemalang. Siap, Mbak Emma. Terima kasih Bapak atas kehadirannya. Kemudian yang kedua nih ada Pak Ahmad Rafliansah Pasha, Ya. SHMM, Selamat siang, Mbak. Kepala Seksi Intelijen dari Kejaksaan Negeri Pemalang, Ya. mewakili Kejari Pemalang. Siap. Ya Pak ya. Terima kasih untuk Terima kehadirannya. kasih. Kemudian yang terakhir ada Bapak Yusuf Mahrizal Iya, dari Bea Cukai ya Pak, Kepala Seksi Kepatuhan Intelijen dan patuhan internal. Oh, maaf. Iya. Kepala Seksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan dari Bea Cukai Tegal. Iya, betul. Terima Oke. kasih Mbak Ima dan pendengar semua. Sehat-sehat semua ya. Ya, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi sahabat setia The Best Radio sudah kenal semua dari narasumber yang ternyata bapak-bapak semua, dan tentunya saya paling cantik ya. Pasti. Oke, kita lanjut untuk yang materi hari ini, ada gempur rokok ilegal. Mungkin untuk mengawali kita langsung ke Bapak Yusuf ya. Untuk pertanyaan yang mungkin rada langsung tapi nggak apa-apa ya Pak. Di sini mungkin harus kita diedukasi dulu nih Pak tentang apa itu sebenarnya rokok ilegal dan gimana caranya untuk kita mengetahui rokok ilegal seperti apa yang dimaksud dengan rokok ilegal. Monggo Ya. Pak Yusuf. Oke, ini pertanyaan yang sangat penting sekali nih untuk langsung kita jawab ya. Oke, siap. Jadi gempur rokok ilegal. Kita harus tahu dulu kan rokok ilegal tuh yang kayak gimana gitu Lah kan. itu yang paling Ya. penting ini Pak. Jadi rokok ilegal itu rokok yang dibuat tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang. Oke. Undang-undang cukai ya terutama. Jadi Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007. Mm. Nah,
Kalau wujud nyatanya di pasaran seperti apa gitu. Nah, itu yang perlu sahabat setia dengarkan dan harus dicermati ya, Pak. Ya, jadi sahabat setia semua, untuk rokok ilegal ini yang Oke, di pasaran itu bisa kita lihat dari pita cukainya. Mm-mm. Kalau rokok itu ada pita cukainya, maka kemungkinan besar itu legal. Oke. Saya bilang masih kemungkinan besar ya. Ada kemungkinan, tapi Masih juga ada kemungkinan kecil ilegal, tapi kemungkinan besar legal. oh iya, bisa jadi nggak legal juga ya, Pak ya. Ada kemungkinan, tapi Oke. kecil. Nah, tapi kalau sudah tidak ada pita cukainya, Mm-mm. itu sudah pasti ilegal. Ya, Mm-mm. ya. Oke. Itu yang di pasaran ya. Kemudian biasanya cirinya apa Pak? Itu kan. Lah itu. Nah, biasanya itu cirinya dijual dengan harga yang jauh lebih murah dibandingkan dengan rokok yang serupa ya. Mm-mm. Yang serupa itu maksudnya misalnya kalau rokok yang SKM, sigaret kretek mesin, ya bandingkan dengan sesama sigaret kretek mesin. Oke, Ya. jadi perbandingannya harus seimbang itu ya, Pak ya. Kalau yang ada filternya ya bandingkan dengan yang sama-sama ada filternya. Oke. Kalau dia harganya jauh sekali di bawahnya, maka itu salah satu indikasi. Jangan-jangan ilegal ini. Nah, itu dia. Kalau kita mulai curiga itu ilegal, cek aja pita cukainya. Ya, kalau dia tidak ada pita cukai, seperti saya bilang tadi, berarti itu pasti ilegal. Ya. Nah, Oke. tapi kalau ada pita cukainya, nah ini yang tadi saya bilang kemungkinan ilegal nih. Padahal Maksudnya ada pita cukainya ya, ada Pak pita ya? cukainya bisa jadi ilegal. Kalau satu, pita cukainya palsu, Mbak. Bisa dipalsukan juga itu Pak pita cukai. Bisa. Wah, memang Sama kayak masyarakat uang. sekarang pinter-pinter ya, Pak ya. Iya, canggih uang aja bisa dipalsukan Oh, gitu kan. iya Nah, juga jadi sih. pita cukai ini ada juga yang memalsukan, tetapi tidak banyak lah. Untuk di daerah kita sangat jarang sekali ya ditemukan. Tapi di daerah lain ada ditemukan pembuatan pita cukai palsu, bahkan sudah dipakai, sudah digunakan, ditempelkan di rokok ya. Oh, Ada, tapi tidak begitu banyak. Yang paling banyak justru yang tanpa pita cukai tadi. Kita nyebutnya polos ya, tidak ada pita cukai. Itu malah banyak sekali ditemukan. tapi sebenarnya kalau misalnya polosan gitu gampang banget kalau Gampang banget misalnya bedainnya. bedainnya Mm-mm. udah kelihatan memang nggak ada gitu Nggak ya, Pak ada ya. langsung, itu Oke. pasti ilegal. Iya, iya. Jangan diperjualbelikan ya, nanti ada sanksinya itu ya. Mhm. Itu satu tadi apa? Tidak ada pita cukainya. Oke. Yang kedua, pita cukainya palsu. Palsu. Yang ketiga, pita cukainya asli tapi bekas. Jadi Bekas. sudah pernah dipakai, Oh. lalu dikelupas pelan-pelan, dipakai lagi. Oh, Itu kadang juga untuk ilegal. penjual kadang kan mau jualin kemudian rokoknya dikasihkan, bungkus. pitanya Ya. diambil lah itu Nah, itu perlu waspada ya berarti betul untuk yang sekali. Itu kemungkinan untuk praktek ilegal tuh. Jadi oh iya. hindarilah itu ya, karena menyimpan pita cukai bekas juga ada sanksinya juga tuh. Wow. Ya, apalagi memperdagangkan pita cukai bekas itu ada sanksinya juga. Wah, perlu sahabat setia The Best Radio dengarkan ya dan ternyata memang ada banyak yang terjadi seperti itu juga ya, Pak. Kalau untuk pita bekas juga termasuk jarang sih sebetulnya. Oh, jarang. Tapi modus Tapi itu ada pernah ya? terjadi, ada tapi jarang. Kemudian yang keempat, ini yang terakhir tuh pita cukainya itu tidak sesuai. Tidak sesuai itu misalnya di pita cukai tertulis 12 batang. Oke. Tetapi pita itu dilekatkan di rokok yang isinya 20 batang. Nah, ini nggak sesuai nih. Memang produsennya ya akal-akalnya Iya, banyak akal juga ya, betul. Pak ya. Nah, makanya kalau ngelihat atau beli rokok, dipastikan tuh isi satu bungkusnya berapa, pita cukainya harus cocok, harus klop. Ya. Nah, lah itu dia. Bisa juga ada modus lain itu pita cukai tidak sesuai itu dengan mengoplos rokoknya itu rokok buatan mesin Mm-mm. yang harusnya itu tarifnya tinggi, ya rokok buatan mesin tarifnya lebih tinggi. Tapi dia dilekati dengan pita cukai yang kodenya SKT, sigaret kretek tangan. Nah, kalau pita cukai yang untuk rokok tangan SKT itu tarif cukainya lebih rendah. Lebih untuk murah ngakalin cukainya. gitu ya, Iya, biar tapi lebih dia murah. ditempelkan di rokok yang harusnya pakai pita SKM, itu ilegal juga. Waduh, ternyata begitu banyak ya. Ya, tapi jarang. Yang paling banyak ditemukan di daerah sekitar kita nih ya, justru yang tanpa pita cukai, Mbak. Ini. Jadi sebenarnya gampang sekali untuk membedakan rokok ilegal yang ada di sekitar kita. Biasanya di sini tuh yang banyak kita temukan itu yang tidak ada pita cukai sama sekali. Oh, terus untuk yang di Pemalang sendiri sebenarnya juga untuk kasus yang sudah terjadi gitu ya Pak. Tadi Ya. kan sudah dikasih edukasi bahwa ternyata memang yang perlu diwaspadai dan harus diteliti adalah kita harus melihat dari pita cukainya itu sendiri. Cuman kalau dari di Pemalang sendiri apakah banyak atau pernah ditemukan hal yang serupa sampai dengan adanya penangkapan atau segala macam? Kira-kira ada nggak nih Pak? Ada Pemalang itu kalau kita ingat
itu tahun lalu ada tuh satu mobil box yang nyangkut di bawah rel di Kabunan. Oh ya, Taman Kabunan deket sini nih ya, Dekat sini benar, ya kan. benar, Nah, ya, ya. waktu itu kejadiannya sekitar maghrib lah, sempat rame tuh warga itu. Nah itu Iya. dia memuat rokok ilegal, polos tanpa pita Iya. cukai. Waktu itu sudah kita tangani, kita sidik, kita limpahkan ke kejaksaan, sudah vonis. Wah, Vonisnya itu sampai 2 tahun kalau nggak salah. ya Nah, nanti lumayan mungkin Pak juga Raffi ya. datanya. Jadi kan memang posisinya untuk yang kayak yang memang sudah pernah terjadi gitu Iya. kan. Ternyata terjadinya juga nggak Ada. terlalu jauh dari sini, dekat sama di studio dekat studio gitu ya. Soalnya kan kita kan di kawasan Beji, ternyata Iya. juga ada penangkapan di daerah sini. Jadi terutama untuk sahabat setia The Best Radio pasti banyak yang masih memorinya masih keinget juga. Ternyata Iya. tuh memang juga ada kasus yang seperti ini Itu ya Pak yang ya. kasus besar. Oh gitu. Nah yang kecil-kecil juga ada. Wah, Misalnya ternyata. itu ini di data kami itu ada untuk Kabupaten Pemalang itu untuk tahun 2025 itu kita sekurangnya ya, sekurangnya itu sampai dengan bulan Oktober kemarin berarti ya, ini yang November saya belum dapat update-nya. Jadi ada 7 kali penindakan di toko atau warung. Wah, Ya, itu terkumpul 11.000 batang. 11.000 11.000 batang batang. Itu di warung ya Pak ya? di warung. Tapi kan tidak satu warung aja nih, ada tidaknya ada 7 lokasi. Oh iya. Nah, ini semua kita sanksi dengan denda. Oh gitu. Jadi sebetulnya ancaman hukumannya itu pidana, Mbak. Iya. Pidana dan denda. Tetapi di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan di situ kita menganut restoratif justice. Jadi upaya pemidanaan penjara itu adalah upaya terakhir. Ya, karena sebenarnya kan ini yang dirugikan negara nih. Harusnya ada pungutan cukai yang masuk, tapi ini ilegal jadi negara nggak dapat uang gitu kan. Oh, iya Makanya dong. diutamakan sanksinya denda dulu. Oh gitu. Nah, makanya kebanyakan yang pedagang ini kita kenakan denda. Sepanjang mereka memang masih bisa untuk membayar denda. Kalau memang nggak bisa ya berarti mau tidak mau pidana Ya penjara. mau gitu. pidana, mau denda tetap jatuhnya sanksi ya Pak ya. Dan bukan cuma itu. Di samping sanksi itu, rokoknya juga tidak kita kembalikan, kita sita. Iya harus gitu Iya, kan. jadi Jadi bukan- ruginya berkali-kali ya Iya, Pak ya. ini dendanya bukan untuk damai gitu ya. Iya. Jadi ini tetap ditindak, tetapi tidak perlu sampai penjara karena bisa ditebus dengan denda. Nah, Iya. dendanya nih yang perlu saya informasikan nih, Mbak. Boleh, boleh. Dendanya itu kalau untuk satu slop rokok SKM Satu ya. slop aja ya. Satu slop itu berarti 10 bungkus. Oke. Itu dendanya kita hitung itu bisa mencapai 450.000 satu slop. Nah, coba Dendanya. tuh. Padahal keuntungannya itu paling berapa coba satu slop Benar, itu. benar. Nah, ini makanya pendengar semua yang punya toko ya, harap waspada nih. Kalau ada penawaran dari sales, ada rokok baru murah, dicek ada pitanya apa enggak. Kalau enggak ada jangan, karena resikonya sangat tinggi untuk pedagang. Karena pedagang itulah yang memegang barang itu paling lama. Benar. Ya kan nggak mungkin dia dapat barang langsung 1 jam 2 jam habis. Iya, Nggak mungkin. iya. Pasti sehari 2 hari bahkan bisa seminggu. Kalau pas ada penindakan, nah itu tadi dendanya. Oke. Satu slop bisa sampai 450.000 kan. Coba bayangin, kalau misalnya berselop-selop nih, berapa dendanya yang akan harus kita bayarkan? Kemudian rokok juga yang jelas ya diambil kan. Jadi sahabat Setia The Best Radio perlu diperhatikan untuk yang tadi udah disampaikan sama dikit Pak lagi nih. Yusuf. Ya gimana? Dikit lagi nih, kita Boleh. sampai bulan Oktober kemarin sudah mengumpulkan denda dari yang pelanggaran-pelanggaran tadi udah terkumpul 3,8 M. Oke, dari ini aja ya Pak. Dari denda-denda yang Oh, toko-toko itu sama yang pengangkutan yang kita intercept di jalan ya, itu kan juga sekali intercept kan bisa dapat 1 truk kan banyak tuh. iya. Wah, itu dendanya Gara-gara gede-gede transit tuh. mungkin ya Pak ya. Ya, transit di tol. Pemalang juga pernah tuh Mbak. Oh, di, pernah ya? Di rest area Ampel Gading. Oh, Itu teman-teman Satpol PP ya, kerjasama dengan Bea Cukai itu ada menggagalkan itu rokok ilegal yang diangkut di bis penumpang. Waktu itu jumlahnya sekitar 600 ribuan batang dengan nilai kerugian negaranya tuh kalau nilai barangnya Iya. hampir 1 M. wow. Kerugian negaranya ya sekitar 700 juta kalau nggak salah. Wow aja ya Nah, ternyata iya, ya. Ada juga ternyata memang walaupun mungkin produsernya bukan dari Pemalang Bukan. ya Pak. Bukan Produsernya karena itu kan memang iya, dari luar Jawa atau. betul. Jadi Oh, gitu. daerah kita ini hanya sebagai daerah perlintasan dan daerah pemasaran. Oh ya, jadi kan karena memang transit di Pemalang kemudian mungkin Ya, ya ternyata wah memang ada juga kasus yang seperti itu ya Pak ya. yang kita intercept di pengangkutan banyak, yang kita tangkap di pasaran juga tidak sedikit.
Oke. Ya, itu Mbak Emma. Jadi mengenai tadi adanya penangkapan dan adanya tindak pidana ataupun ada penindakan gitu ya, kita geser ke Pak Agus nih. Ah. Pak Agus yang dari mewakili apa namanya pemerintah daerah Pemalang gitu ya Pak ya. Jadi sebenarnya pemerintah Kabupaten Pemalang sendiri itu sudah melakukan atau sedang melakukan atau bahkan akan melakukan tindakan seperti apa dalam arti mendukung untuk tadi kampanye rokok ilegal. Monggo Pak Agus. Oke, matur nuwun Mbak Emma. Selamat siang untuk semua pendengar Radio Best FM. Perlu kami sampaikan seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Yusuf berkaitan dengan rokok ilegal, tentunya kita harus menjalin kolaborasi antara Bea Cukai, Pemda Kabupaten Pemalang maupun dari Kejaksaan. Nah, kita mengkampanyekan itu bagaimana kita mengkomunikasikan, bagaimana kita memberikan pemahaman kepada masyarakat, mengedukasi masyarakat tentang rokok ilegal. Iya. Nah, apa sih yang kita lakukan? Yang kita lakukan apa untuk mendukung pemberantasan rokok ilegal ini? Tentunya sesuai dengan apa kewenangan di tempat kami adalah kami melakukan sosialisasi. Iya. Sosialisasi gempur rokok ilegal ada baik secara tetap muka melalui sosialisasi langsung ke masyarakat, bisa melalui media cetak, kemudian juga melalui media elektronik. Dan sosialisasi ini yang telah kita lakukan adalah sosial langsung ke pedagang-pedagang pasar, Iya. retail langsung yang ada di pasar, retailnya, nggih. Yang selama ini juga menjadi sasaran monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan gempur rokok ilegal ini. Kemudian juga kita memberikan edukasi kepada pelajar-pelajar di sekolah dalam arti mengedukasi tentang bagaimana bahaya rokok ilegal ini, sehingga mereka tahu bagaimana sih rokok yang ilegal. Tadi sudah disampaikan ada pitanya dan sebagainya. Iya. Sehingga itulah tugas kita memberikan pemahaman kepada masyarakat. Iya. Kemudian kami juga di samping sosialisasi langsung tatap muka, ada yang namanya blow up di di surat kabar. Kami juga beberapa surat kabar sudah kami blow up antara di Wawasan maupun Suara Merdeka untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat juga berkaitan dengan rokok ilegal ini. Kemudian tak kalah pentingnya brosur, stiker juga kami sering sampaikan, kemudian spanduk tentang gempur rokok ilegal. Artinya bahwa sosialisasi ini kita lakukan masif agar masyarakat mengerti, termasuk sosialisasi melalui lembaga media elektronik pada siang hari ini. Kami di Radio Sawi dulu sudah melakukan itu, dan hari ini alhamdulillah ketemu dengan Mbak Emma, dengan Pak Yusuf, Pak Rafli berkaitan dengan rokok itu di Best FM ini. Iya. Kemudian pertanyaannya tadi itu yang sudah kami lakukan. Kemudian apa kami cukup sampai di situ? Tentunya tidak. Kami juga melakukan melalui satuan OPD tempat kami, jadi itu di Satuan Polisi Pamong Praja. Ini juga melakukan semacam edukasi juga kepada masyarakat bahwa tidak menjual rokok yang ilegal. Itu tentunya juga kami informasikan terus kepada masyarakat. Kemudian juga yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana kita mengumpulkan informasi tadi, monitoring dan evaluasi lapangan tentunya sangat perlu sekali untuk mengumpulkan informasi. Adakah rokok-rokok ilegal yang dijual di warung-warung, di pengecer-pengecer biasanya ini yang banyak di toko-toko pengecer itu ya Pak, yang banyak terjadi rokok ilegal. Jadi sudah ditemukan sampai 11.000. Banyak tadi yang temukan. 11.000 batang kan luar biasa Bu. Berapa kerugian yang banyak lah. Banyak kan, tidak perlu kita itu. Ya itu. Kemudian yang tidak kalah pentingnya Bu, bimbingan teknis kepada anggota yang melakukan monitoring evaluasi tadi. Nah, ya itu kan tidak mungkin kami mau mengadakan monitoring, mengadakan evaluasi, kemudian mengadakan identifikasi di lapangan tanpa mengerti. Iya benar. Makanya kami adakan bimbingan teknis juga untuk petugas-petugas yang melakukan kegiatan identifikasi tersebut. Itu Ibu. Iya. Ya, sehingga komprehensif ini. Sosialisasinya kemudian website kemudian peningkatan kapasitas dari SDM yang untuk melakukan identifikasi lengkap dari kita dan pun lengkap saja kadang-kadang kita masih ada kecolongan juga kayak gitu Iya benar Pak. Itulah itu. Kemudian
dalam rangka untuk pemberantasan barang kena cukai ilegal ini, tadi yang kami lakukan salah satu pengumpulan informasi, kemudian pelaksanakan operasi bersama. Kita selalu bareng-bareng dengan Bea Cukai, dengan Kejaksaan, nih Pak, kolaborasi untuk melakukan operasi bersama itu. Kemudian juga ikut melaksanakan sosial dengan melakukan pemasangan stiker gembur rokok ilegal kepada pedagang-pedagang Bu. Ini perlu masih kita lakukan. Kemudian apa yang kedepannya, tentunya bahwa pelaksanaan kegiatan monitoring, evaluasi, identifikasi kan tidak akan pernah tidak boleh berhenti, Iya. harus terus berlanjut itu Terus nggih. berlanjut, diperbarui dan diupdate Betul, juga. diupdate Iya. juga. Walaupun nanti tahun 2026 ada keterbatasan gitu Pak. Tapi kami tetap komit Pak. Kami komit Mbak Emma, komit Iya. untuk selalu melakukan tadi pemantauan terhadap rokok ilegal tahun 2026, karena memang di sana ada penganggaran yang khusus digunakan untuk penegakan hukum. Nggih, jadi kami selalu bekerja bersama-sama untuk penegakan hukum ini berkaitan dengan rokok ilegal ini dengan Bea Cukai maupun dari Kejaksaan, kolaborasi yang untuk Iya. itu. Oke, Jadi itu memang saja. udah sebenarnya yang dilakukan oleh pemerintah daerah terutama di Kabupaten Malang sudah begitu banyak kegiatan ya Pak Betul, ya, iya, yang betul. memang dari A sampai Z tadi udah banyak banget yang sudah disampaikan sama Pak Agus, dan itu memang diperlukan untuk edukasi juga untuk ke masyarakat terutama ya, karena masyarakat kan juga Iya. yang memang melakukan kemudian Betul. yang mengkonsumsi juga gitu ya. Kemudian nih kalau kita ngomong masalah pendidikan hukum tadi kan sudah kita bahas sama Pak Yusuf sama Pak Agus, itu juga ada denda segala macam, kemudian juga ada edukasi. Hal ini kita perlu untuk edukasi perihal pendidikan hukum gitu ya Ya. Pak ya. Di sini ada Bapak Rafli dari Kejaksaan. Sebenarnya sejauh mana ini Pak peran dan kewenangan Kejaksaan dalam menindak pelanggaran cukai termasuk peredaran rokok ilegal? Monggo Pak Ya. Rafli. Jadi mungkin saya langsung ya Mbak Emma ya, Iya. biar to the point ke pertanyaannya. Jadi kalau peran kejaksaan itu sejauh mana perannya, tentunya dengan kolaborasi antara kejaksaan, pemerintah daerah maupun pihak bea cukai dalam mensosialisasikan. Selain dari kolaborasi itu, kejaksaan sendiri setiap per triwulan, terutama di bidang saya di intelijen, itu mengadakan penyuluhan hukum. Penyuluhan hukum itu tersebar di beberapa lapisan masyarakat, ada pelajar di aparatur pemerintahan maupun di masyarakat umum. Di situ juga kita sampaikan beberapa poin-poin yang berkaitan dengan masalah ini ya, terutama rokok ilegal salah satunya. Dan itu kita harapkan nantinya masyarakat bisa mengerti ataupun masyarakat bisa memahami tentang peraturan-peraturan yang berkaitan dengan perizinan maupun peredaran dari rokok-rokok yang saya rasa di Pemalang sendiri sangat banyak yang mengkonsumsi bukan rokok ilegal, yang perokok terutama. Iya, perokoknya Jadi pasti banyak ya, Pak ya. tapi yang merokok yang ilegalnya itu memang saya rasa mungkin ada, tapi yaitu dengan kita melakukan sosialisasi, mudah-mudahan masyarakat jadi sadar, atau penjual bahkan yang mengedarkan pun jadi sadar gitu. Kemudian terkait penegakan hukum, tadi disampaikan sama Pak Yusuf, pernah melakukan pelimpahan perkara di Kejaksaan sendiri melalui bidang tindak pidana khusus, karena perkara cukai ini masuknya di tindak pidana khusus Mbak. Jadi ada dua bidang di Kejaksaan itu, ada tindak pidana umum dan tindak pidana khusus. Kenapa tindak pidana khusus? Karena dia undang-undangnya dia sendiri. Kalau bahasa hukumnya itu lex spesialis ya. Jadi undang-undangnya itu spesialis khusus, makanya penanganannya sendiri itu dilakukan oleh seksi tindak pidana khusus. Dan itu terhadap penegakan hukum itu kita tentunya berkolaborasi dengan teman-teman penyidik itu dari pihak bea cukai. Kemudian dari berkas, biasanya teman-teman penyidik mengirimkan berkas perkara untuk kita teliti, dan setelah berkas perkara itu lengkap, lanjut kita lakukan persidangan di pengadilan. Selanjutnya terhadap barang bukti yang disampaikan Pak Yusuf tadi juga, setelah perkara tersebut inkrah, barang bukti tersebut yang sudah pernah kami lakukan itu langsung kami musnahkan. Oh gitu ya Pak ya. Jadi terhadap perkara, ya,
Jadi terhadap perkara cukai itu kejaksaan melakukan penuntutan, kemudian mengeksekusi terhadap pidana badan, denda maupun barang buktinya. Oke. Ya, seperti Jadi itu. memang dari kejaksaan pun berperannya sangat penting sekali nih. Ya. Jadi antara lagi sinergitas antara bea cukai, kemudian dari pemerintah Kabupaten Pemalang Ya. dan kejaksaan. Terus ini ngomong-ngomong kita balik lagi ke Pak Yusuf ya. Kalau misalnya kadang kan kayak misalnya masyarakat Pemalang sendiri kadang menanyakan juga kenapa sih kita harus bayar cukai gitu kan Pak ya. Oh, Lah itu kadang kan orang-orang juga mikirnya Iya. gitu ya Pak ya. kenapa sih kok dicukain segala Lah, gitu ya itu kan dia. jadi mahal Pak gitu Nah kan itu ya. dia. Kemudian sebenarnya yang dicukain itu cuma rokok saja atau yang lainnya? Ya. Mungkin kita perlu edukasi seperti itu dulu Pak. Betul. Monggo Pak Yusuf. Penting. Ya, ini penting juga nih. Mungkin banyak yang masih belum paham ya. Kenapa sih rokok harus kena cukai gitu Nah kan. itu dia Pak. Jadi sesuai amanat di Undang-Undang Cukai, Mbak. Mm-mm. Cukai itu pengertiannya adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang tertentu yang memiliki karakteristik tertentu. Mm-mm. Nah, karakteristik tertentu itu seperti apa ya? Di antaranya konsumsinya perlu dikendalikan, ya kan? Terus perlu dibatasi juga konsumsinya. Dapat membahayakan masyarakat secara umum ya. Intinya barang-barang yang kita anggap negatif lah. Yang kita Iya. anggap ini kalau di loss ini bahaya nih. Intinya negara ingin membatasi sebetulnya. Harus dibatasin ya Pak ya. Iya, makanya Oke. barang kena cukai itu sampai saat ini baru ada 3 nih di Undang-Undang Cukai itu. Yang pertama rokok ya, hasil tembakau. Jadi kalau undang-undang nyebutnya itu hasil tembakau. Iya. Hasil tembakau itu ya mulai dari rokok sampai ke rokok elektrik itu. Vape. Oh, Itu termasuk juga. oh gitu Pak. Iya, jadi itu termasuk hasil tembakau juga. Hmm. Ya. Mm-mm. Tapi memang ada pengecualian. Yang dikecualikan itu ya tembakau yang masih di sawah. Ah, itu dia. belum kena cukai. Belum itu. ya Pak. Belum. Iya, iya. Terus kalau dia sudah dirajang gimana Pak? Udah dijemur, udah dirajang? Belum juga. Masih belum. Masih belum. Belum Tapi diproses ya. iya, tapi kalau sudah mulai dikemas untuk penjualan eceran, tembakau nih ya, ini baru Tembakau tembakau ya, nih, baru belum rokok nih. tembakau, oke. Tembakau yang dikemas untuk penjualan eceran, apalagi sudah ada mereknya, udah ada identitas pembuatnya siapa, itu dia mulai kena cukai. Hmm. Terus diolah menjadi rokok, cukai. Mm-mm. Diolah lagi menjadi rokok elektrik tadi, ya, cukai juga. Itu pertama, hasil tembakau. Oke. Ya. Kemudian barang kena cukai yang berikutnya adalah etil alkohol. Etil alkohol. Ya, itu alkohol, jenis alkohol Mm-mm. yang secara ilmiah itu masih aman, maksudnya masih bisa diterima sama tubuh Oke. dalam kadar tertentu tentunya ya. Iya. Nggak sembarangan juga nih, bisa mati juga kita minum Iya, itu. Harus Atau- yang ahli Ya, biasanya. etil alkohol ini bahasa lainnya etanol, ini merupakan bahan bakunya minuman keras. Jadi itu dikenakan cukai meskipun masih bahan baku ya. Iya. Ya, ini agak beda dengan tembakau. Tembakau kalau masih bahan baku Iya, masih belum. kena. Iya. Tapi kalau etanol ini meskipun masih bahan baku ini sudah kena kena. cukai. Oh, Kecuali gitu. Oke. Etanol itu mau dipakai untuk membuat barang yang bukan BKC, yang bukan minuman. Misalnya mau dibuat menjadi bahan kosmetik. Oh, gitu. Itu nanti ada pembebasan cukai di situ. Itu pun di bawah kendali kami, harus ada administrasinya, ada pengawasannya. Oke, oke. Tapi kalau etil alkohol itu belum jelas mau dipakai untuk apa, itu masih istilahnya masih terutang cukai. Oh, Jadi gitu. nanti harus jelas nih, keluar dari pabrik alkohol ini dia mau kemana. Kalau larinya ke pabrik kosmetik, pembebasan cukai. Tapi kalau alkohol ini larinya ke pabrik minuman, nanti masih kita awasi sampai dengan pabrik minuman itu selesai membuat. Karena minuman mengandung alkohol ini juga kena cukai. jadi- Gitu ya, Pak. Jadi emang begitu ya prosesnya dibedakan segala Iya, kita macam awasi. itu memang Jadi oke alkohol diawasi. itu kita awasi sampai dengan dia menjadi minuman. Nah, tapi ketika dia menjadi kosmetik, nah itu udah kita bebaskan, sudah tidak kita awasi lagi. Jadi kembali ke tadi, apa aja yang kena cukai? Ada 3. Satu, Oke. hasil tembakau. Yang kedua, etanol. Yang ketiga, minuman mengandung etanol. Atau gampangnya minuman keras. Ya kan? Dari 3 barang ini kan kelihatan persamaannya kan. Ini adalah semuanya barang yang kita anggap tidak baik untuk dikonsumsi secara berlebihan. Gitu ya. Iya, benar, Pak. Dan dampak negatifnya kita udah tahu lah, nggak perlu kita jelaskan di sini ya. Apalagi kita sedang mempersiapkan Indonesia Emas nih, kita akan menghadapi bonus demografi ya, seperti yang sudah sering kita dengar ya. Jangan sampai adik-adik kita, ya, anak-anak kita yang masih kecil itu
terpapar barang-barang tadi. Inilah bahayanya rokok ilegal nih. Kalau sampai rokok itu murah, ya, kita khawatir nanti anak-anak di sekolah jajannya malah Oke. coba apa Wah, nanti jadi jadinya gitu kan. memang harus diperhatikan secara Iya, seksama ya, Pak. makanya Oke. itulah kenapa ada cukai. Ya, Jadi asik. kita Oke. tujuannya ingin mempersiapkan Eh, masa depan Indonesia menjadi lebih baik. Oke, Gitu. baik. Ternyata emang sangat menarik sekali kita ngobrolnya. Perihal yang tadi ditanyakan adalah cukai tadi, Pak. Ya. Tapi biar sahabat setia The Best Radio juga semakin penasaran, tapi kita kayaknya break dulu ya. Dan tetap kita jeda sebentar saja dan tetap di 101.1 The Best Radio. Masih di Gempur Rokok Ilegal di edisi Jumat 28 November 2025 di 101.1 The Best Radio. Dan bagi sahabat setia The Best Radio yang tadi sudah berpartisipasi kemungkinan ataupun belum berpartisipasi bisa WA di nomor 08222 6077 575. Silakan sahabat The Best Radio bisa mengirim pertanyaan kepada kami dan nanti narasumber yang akan menjawabnya. Tadi sudah kita bahas ya Pak ya, dari awal adalah untuk edukasi sahabat setia The Best Radio tentang apa itu gempur rokok ilegal gitu ya Pak ya. Ini sesi adalah mungkin sesi pertanyaan ya Pak ya, pertanyaan diskusi, dari Menarik ini Pak. Iya. Oke. pertanyaan dari sahabat setia The Best Radio ya Pak Agus Oke. ya. Mudah-mudahan kita bisa menjawab dengan baik ya Pak. Amin. Ini pertanyaan yang pertama nih. Ya, Kita coba oke, cek siap. lagi. Di sini ada Ibu Eli yang dari Beji Taman Pemalang. Ini menanyakan tentang komposisi pembagian cukai. Berapa pembagiannya, kemudian arahnya atau alokasinya ke mana gitu ceritanya. Jadi kemungkinan ini tentang dana bagi hasil Oke, tembakau. cukai hasil tembakau. Jadi pas banget untuk Pak Agus. Silakan Ya, Pak siap, Agus. oke. Ya, matur nuwun. Ini pertanyaan yang baik. Perlu kami sampaikan bahwa memang DBHCAT ini kan merupakan dana bagi hasil cengkeh dan hasil tembakau yang tentunya masing-masing kabupaten akan berbeda perolehannya. Secara ringkas bahwa untuk penggunaan di DBHCAT ini itu 50% adalah digunakan untuk bidang kesejahteraan masyarakat, kemudian 10% untuk bidang penegakan hukum, kemudian 40% untuk bidang kesehatan. Perlu kami contohkan saja kalau kita kita terangkan satu persatu mungkin sangat panjang. Salah satu program dari DBHCAT ini adalah berkaitan dengan program pembinaan lingkungan sosial. Ini untuk mendukung bidang kesehatan masyarakat. Di sana kita memberikan bantuan BLT, Bu. Oh, BLT gitu. nggih, yang sasarannya ada 2.733 penerima. Ini salah satu di antaranya, nggih. Iya, Pak. Kemudian juga ada untuk BPJS Ketenagakerjaan sejumlah 6.845 penerima manfaat. Ini dari yang lingkungan sosial. Kemudian untuk bidang kesehatan, kebetulan untuk tahun 2025 untuk bidang kesehatan ini kita gunakan untuk pembayaran jaminan kesehatan penduduk atau yang sering kita kenal dengan UHJ, di mana penduduk Kabupaten Malang ini kan sudah diberikan fasilitas untuk menikmati pembiayaan kesehatan gratis. Salah satu sumber dananya adalah dari DBHCAT. Kita sasarannya ada kurang lebih yang dibiayai khusus dari DBHCAT ada 16.853 penerimaan manfaat. Ya, banyak ya Pak ya. Banyak Bu, banyak. Kemudian ada program-program yang lain yang juga untuk peningkatan kualitas bahan baku. Ini juga kami lakukan dukungan dana. Kegiatannya apa saja? Kan gitu Bu. Iya. Kegiatannya pelatihan, peningkatan kualitas bahan baku tadi. Oke. Kan biar ketika masyarakat ini panen kemudian menjual dengan harga yang baik nggih. Iya. Perlunya kan tuh ada pelatihan peningkatan kualitas Iya, bahan jadi baku, bisa nggih. bersaing gitu ya Pak ya. Betul, bisa bersaing dengan daerah lain. Ini di mana letaknya? Ini di Dinas Pertanian.
Kemudian di kecamatan mana gitu ya. Nah, itu dia Pak. Di mana Itu coba di Pak? Kecamatan Pulau Sari sama Kecamatan Belik. Karena memang di sana kan Iya, sentra daerah kita, atas ya Pak ya, Pulau Sari ya. betul. Oke. Karena kan kalau tembakau ini kan lebih ke dataran tinggi ya, dengan hawa yang sejuk. Tidak mungkin kemudian ditanam di daerah Pantura kan kayak gitu. Hasilnya kurang bagus. Iya. Kemudian apalagi sih untuk peningkatan kos bahan pokok tadi, penanganan panen dan pasca panen juga dapat itu dilaksanakan di mana, di Desa Gambuan, kemudian Desa Gunung Sari, Desa Gombong, Kecamatan Pulau Sari dan Kecamatan Belik. Kemudian dukungan sarana prasarana Bu Oh iya, untuk itu ini, pentingnya banget ya Pak ya. betul, ini diberikan kepada siapa? Kepada kelompok tani tembakau. Oke. Dapat berupa pupuk, kemudian bibit, kemudian power sprayer, hand sprayer, terus kultivator, juga alat angkut motor kendaraan roda 3. Artinya bahwa hasil dari cukai itu kemudian kita dapat bagi hasil cukai, kita kembalikan ke masyarakat. Iya, dari masyarakat Dari kembali ke masyarakat kembali ke masyarakat. masyarakat. Betul, Oke, Bu. Pak. Nggih. Jadi untuk yang tadi komposisinya udah jelas, kemudian untuk alokasinya pun sudah sangat jelas Betul. sekali. Itu sudah ada ketentuannya itu di Permenku 72 tahun 2024. Nah, Kita itu nanti bisa di cross check ya, Pak ya. Oke, monggo. Oke. Nggih, monggo silakan, nggih. Jadi untuk yang sahabat setia The Best Radio yang mau cross check untuk lebih detailnya, lebih jelasnya lagi yang tadi Pak Agus sudah sampaikan, nanti Oke. bisa dicek di Betul, di download monggo di oke. Permenku 72 tahun 2024 tentang penggunaan dan Oke. hasil tembakau. Iya, iya. Selanjutnya ini ada pertanyaan lain lagi Pak. Tadi kan tadi dari Bu Eli ya. Nggih. Jadi Bu Eli menanyakan tadi komposisi, kemudian ini ada lagi dari Bapak Wahyu. Nggih. Bapak Wahyu dari Banjardawa. Ya. Di chatnya begini Pak. Penjelasan sangat menarik. Nggih. Kemudian apa saja yang dapat dari cukai rokok bagi masyarakat? Ya. Gitu Pak. Ya. Seperti tadi kami sampaikan, Mm-mm. dari DPHCHT ini kami kembalikan ke masyarakat Lah itu dia. Jadi sudah dalam bentuk include program tadi ya Pak ya. betul, dalam program dan kegiatan yang telah kami sampaikan tadi. Mm-mm. Intinya bahwa memang kemudian yang satu kembali ke masyarakat, kemudian kita lakukan tadi untuk kegiatan sosialisasi, edukasi, termasuk tadi untuk kegiatan pemberantasan rokok ilegal. Oke, jadi porsinya udah sangat jelas sekali karena pembagian dari pemerintah sendiri juga sudah didetailkan Betul, gitu kan gitu, Pak. ya. Kemudian untuk kembali ke masyarakat pun sudah sangat jelas sekali gitu Iya, ya Pak, betul. untuk penggunaannya Iya. sampai dengan Iya. kegiatannya Iya. sampai untuk mendukung Petani tembakau produsen. sendiri, Iya gitu, gitu. produsennya, maupun nanti tadi juga pembinaan terhadap tadi industri Iya benar. rokok kretek, tentunya agar hasilnya lebih baik, lebih berkualitas. Kemudian tadi jangan sampai kemudian ada kegiatan-kegiatan rokok ilegal tadi, Bu. Iya. Gitu, Bu Begitu ya, Indah. sudah sangat jelas sekali sahabat setia The Best Radio yang tadi sudah dipaparkan sama Pak Agus. Jadi transparansinya sudah sangat jelas dan nanti juga untuk sahabat setia The Best Radio tidak usah perlu khawatir atau curiga kenapa harus bayar cukai terus arahnya nanti pendapatannya kemana, lah itu sudah diterangkan secara detail. Kemudian ini ada pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan ini mungkin kalau kita cek adalah untuk Pak Yusuf ya. Oke, siap. Pak Yusuf, ini sebentar, ini dari Semaya Ranu Dongkal dari atas ya Pak ya. Semaya. Oke, atas nama Bapak Gio. Bapak Gio ini menanyakan yang mendapat hukuman pidana, apakah itu produsennya saja atau penjualnya atau sampai ke pembelinya Pak? Iya. Gitu, monggo Pak Yusuf. Oke, wah ini mantep ini pertanyaan nih. Daging semua nih ya. Iya. Jadi perlu kita ketahui ya. Jadi di Undang-Undang Cukai, Undang-Undang 39 tahun 2007 itu di situ semuanya kena. Kena Ya. semua Pak. Untuk pembuat ya, pembuat itu bisa diancam dengan pasal 50. Mm-mm. Ya, bisa kena pidana dan denda juga. Iya. Lalu untuk penjual itu bisa kena pasal 54. Ya. Sama, ada pidananya juga. Kemudian untuk pembeli sebetulnya juga punya potensi untuk kena juga. Pembelinya Pak padahal Iya, Pak. Kadang membeli kan nggak tahu ya Pak. Iya, karena bunyi pasalnya begini, Mbak. Pasal 56 itu setiap orang yang menimbun, koma, menyimpan, koma, memiliki. Nah, memiliki nih, ya kan? Iya, Koma, iya benar Pak. menjual disebut lagi di sini. Kemudian menukar
memperoleh atau memberikan aja bisa masuk pasal ini sebetulnya. Ya, Jadi ini intinya peredaran rokok ilegal ini semuanya terkait ya kena, dari semua kena awal sebetulnya. sampai pada terkonsumsi Ya. juga. Wah, ini memang Cuman gini, ya gimana, cuman Pak? dalam penegakan hukum kan kita pasti apa ya, harus ada pembuktian kan. Iya, Nah, benar. kalau untuk kita nangkap pembeli ini agak susah. Karena pembeli paling nyimpen berapa sih? Iya. Ya dibuang aja. Habis dipakai udah selesai. Iya, Iya. susah kan. Iya, Nah, benar, Pak. sebetulnya yang paling berpotensi kena adalah pedagang. Jadi emang harus hati-hati ya para pedagang ya. Betul. Kenapa saya bilang gitu? Mm-mm. Karena gini, kalau pabriknya Mbak, mereka bikin tuh sebanyak-banyaknya, secepat-cepatnya, gitu sudah jadi, secepat-cepatnya dibuang, maksudnya dijual gitu ya. Mm-mm. Nah, tawar-tawarkan tuh ke pedagang. Ya, mereka pasti nggak akan nimbun lama-lama barang itu. Mm-mm. Ya. Tapi setelah itu nyampe di pedagang, apakah langsung habis? Iya. Kan tidak. Pasti benar. akan ngendap dulu kan. Entah 1 hari, 2 hari, 3 hari, seminggu, bahkan mungkin sebulan. Nah, makanya yang paling banyak kena apes itu ya pedagang. Nah, sebetulnya di hukum kita kan kalau pedagang ini bisa menunjukkan siapa distributornya, ya kita angkut sekalian distributornya, kita hukum juga bareng-bareng mereka nanti patungan. Jadi benar-benar pemberantasan ya, Pak ya. Iya, Oke. kita pinginnya seperti itu. Iya. Bahkan nanti dari distributor kita harapkan dia bisa nunjukkan pabriknya, biar bisa kita gulung sekalian gitu kan. Nah, tetapi faktanya di lapangan itu hampir tidak pernah penjual itu bisa menunjukkan siapa distributornya. Mm-mm. Ada yang tidak bisa, ada yang memang terkesan menutup-nutupi. Ya, ini dari pengalaman kami di lapangan seperti itu. Tapi rata-rata mereka tidak bisa menunjukkan siapa distributornya, apalagi sampai ke pabriknya. Dan perlu kita ketahui bahwa sepanjang kami melakukan pengawasan, itu tidak ditemukan produsen rokok ilegal itu di sekitar Pemalang. Ya, dari berapa kali, ribuan kali penindakan selalu daerah asalnya bukan sini. Ya, syukur alhamdulillah Dari- berarti, Pak. Iya, jadi Masih- kita itu hanya daerah pemasaran dan daerah Lah, itu perlintasan dia. aja. Jadi karena ada kita daerah perlintasan bisa jadi malah kita juga akhirnya dapat gitu, Pak. Kita Akhirnya dapat. ya Tapi yang kena denda siapa? Pedagang di sini, Mbak. Iya, Nah, itu makanya kasihannya nih di teman-teman situ, Pak. pedagang di Pemalang, tolong deh, kalau mau jualan rokok, ya, tolong hati-hati. Cek dulu ada pitanya apa enggak. beneran. Kalau Anda ragu-ragu, WA saja ke kantor bea cukai. Kita jawab nanti, kita bantu. Wah, Oh, itu ini dia. ilegal. Nah, Sekalian diinformasikan sekalian, boleh Pak ya. Jadi Hmm. nomor WA yang bisa dihubungi untuk entah itu pengaduan ya, laporan atau sekedar nanya juga boleh ya. Bisa WA ke 0811 2888 521. Coba diulangi sekali Saya lagi, ulangi, Pak. Ya. 0811 Mm-mm. 2888 521. Ya, jadi Iya. sahabat Setia The Best Radio yang sudah tadi mendengarkan dari Pak Yusuf, untuk nomor teleponnya bisa dicatat, soalnya kita semua bisa berpartisipasi untuk memberantas Iya. rokok ilegal ini. Jadi untuk pemberantasannya total nggak cuma dari bea cukai saja, tapi masyarakat tetap harus bisa berperan penting seperti Betul itu ya, Pak sekali. ya. Tadi udah disampaikan sama Iya. Pak Agus. Kita sudah kolaborasi nih, Kejaksaan, Satpol PP dari Pemda, Bea Iya. Cukai. Tetapi tetap ada komponen keempat yang lebih penting lagi. Peran serta masyarakat. Oke. Karena juga banyak sekali penindakan-penindakan kita itu diawali dari laporan masyarakat. Iya. Ya, karena bagaimanapun yang setiap hari ketemu dengan pedagang itu ya masyarakat. Jadi kalau kita kan turun ke lapangan mungkin tidak setiap hari ya. Jadi Iya. kalau masyarakat kan pasti bisa ngelihat, wah tetangga saya kok jualan rokok murah. Kayaknya nggak ada pitanya tuh. Infokan aja. Iya. Kita jamin identitas pelapor akan kita lindungi. Aman ya, Pak. Rahasia, aman. Oke, jadi tidak perlu khawatir ataupun ragu atau takut, Ya, tetap harus kita memberantas rokok Rokok ilegal gitu. gitu Mbak. Kemudian ini ada pertanyaan selanjutnya. Ini pertanyaan selanjutnya dari si Bapak Hani ya. Di sini saya mau ke ujung yang paling jauh, ini adalah Bapak Rafli. Siap, Ya. siap. Ini pertanyaannya, sanksi apa yang dikenakan bagi masyarakat, bukan masyarakat, bagi pengedar rokok ilegal? Itu penting sekali, jadi biar kita juga melek hukum ya Pak ya. Monggo Bapak Rafli. Terima kasih Mbak. Ini pertanyaannya sudah masuk ke teknis, jadi mungkin saya agak panjang sedikit ya, nggak apa-apa ya Mbak ya. Boleh. Jadi sebagaimana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang cukai,
itu ada beberapa pasal dalam proses penindakan. Itu penindakannya dilakukan oleh teman-teman penyidik dari Bea dan Cukai. Kita sebagai penuntut umum di sini, setelah menerima berkas perkara, tentunya akan menyusun surat dakwaan nanti atau mendakwa seseorang ketika dia nanti masuk ke tahap persidangan. Itu ada beberapa pasal, diantaranya seperti yang disebutkan Pak Yusuf tadi, ada pasal 54, pasal 55, dan pasal 56. Di situ khusus di pasal 54 itu terkonsentrasi terhadap proses penjualan barang kena cukai tanpa pita cukai. Perlu saya sampaikan di sini bunyi pasalnya ya, Mbak. Iya. Setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun dan atau pidana denda sedikitnya 2 kali nilai cukai dan paling banyak 10 kali dari nilai cukai yang seharusnya dibayar. Nah, itu sanksi pidana bagi pelaku yang melanggar pasal 54. Kemudian ada juga di pasal 55. Nah, ini bunyinya setiap orang membuat secara melawan hukum. Artinya dia tidak memperoleh izin atau belum berizin. Oke. Meniru, memalsukan pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya. Itu yang disampaikan tadi kan Pak. Iya, Ada yang cukai palsu. Iya. Kemudian membeli, menyimpan, mempergunakan, menjual, menawarkan, menyerahkan, menyediakan untuk dijual, atau mengimpor pita cukai atau tanda pelunasan cukai yang palsu atau dipalsukan. Oke. Atau mempergunakan, menjual, menawarkan, menyerahkan, menyediakan untuk dijual atau mengimpor pita cukai yang sudah dipakai itu dipidana paling singkat 1 tahun. Paling singkat, Mbak. Iya. Dan paling lama 8 tahun. Dan juga setelah dipidana badan, dia juga dipidana denda juga. Dendanya itu paling sedikit 10 kali nilai cukai dan paling banyak 20 kali dari nilai cukai yang seharusnya dibayar oleh pelaku atau produsen itu. Nah, itu contoh-contohnya, Mbak. Kemudian pasal 56 ini lebih kepada itu tadi mungkin pedagang ya. Jadi memperdagangkan barang yang tidak memperoleh izin atau yang tidak barang yang kena cukai yang harusnya dia sadar kalau ketika memperdagangkan rokok atau barang yang harusnya kena cukai itu tidak ada pita cukainya yang disampaikan, harusnya dia bisa memilah. Nah, itu kena, Mbak. Itu kena, itu paling singkat pidananya 1 tahun. 1 tahun? Paling lama 5 tahun. 5 tahun. 5 tahun. Kemudian denda paling sedikit 2 kali dari nilai cukainya. Oke. Dan paling banyak 10 kali dari nilai cukai yang harusnya dibayarkan. 10 kali dari 10 nilai kali. cukai. Oke. Jadi biasanya kan kalau orang memperdagangkan ataupun yang disampaikan teman-teman bea cukai ketika melakukan intercept tadi mungkin jumlahnya kan nggak sebungkus 2 bungkus rokok. Iya, pasti banyak. Kali Pak. pengiriman mungkin ratusan ribu ya Pak. Ya. Ratusan ribu bahkan bisa jutaan kalau Iya. dia dinominalkan, ya ya. kalau dinominalkan ya itu. Jadi berapa Itunya tadi sampai MM-an ya, Pak ya? ya, Oke. perhitungan cukainya seperti apa? Mungkin teman-teman ketika nanti berkas perkaranya masuk itu kita biasanya sudah terima berapa sih potensi kerugian keuangan negara ini yang harusnya masuk ke negara, tapi dengan tidak dibayarnya atau tidak ada pita cukai itu negara jadi rugi. Kan lumayan tuh, Mbak. Iya. Dan itu tanggung jawab si pelaku. Si pelaku harus membayar. Kalau dia tidak bayar ya ada subsidiarnya dan ya bisa ya menjalani pidana badan. Ya, jadi memang sahabat Setia Bebas Radio memang harus tahu hukum Ya. atau melek hukum. Jadi memang harus hati-hati, terutama produsen yang sudah sekarang lagi merintis Ya, gitu ya Pak ya. betul. Jadi memang harus diperhatikan entah itu dari segi hukumnya dan aturan Ya. mainnya seperti apa gitu. Ya, Pak.
Oke, jadi dari 4 pertanyaan tadi sudah dijawab semua. Ada Bapak Gio dari Semaya Radu Dongkal, tadi sudah ditanyakan, sudah dijawab. Jadi selamat sama pemenang, ada 4, saya sebutkan lagi untuk pemenangnya. Ada Bapak Gio Semaya Radu Dongkal, kemudian Eli Beji Taman Pemalang, kemudian ada Bapak Wahyu Banjardawa dan Hani di Petarukan. Jadi 4 pemenang ini nanti bisa mendapatkan door prize dari Kominfo, kemudian nanti bisa diambil di studio The Best Radio gitu ya. Jadi nggak terasa ya Pak, waktunya sudah cukup lama kita berbincang-bincang. Iya, nggak terasa ya. Nggak mau selesai aja kita. Iya, jadi memang karena tidak terasa, ternyata memang sudah waktunya harus disudahi perbincangan kita di hari ini. Mungkin untuk final statement ya Pak, atau misalnya bukan final statement ya, jadi untuk closing statement gitu ya, closing statement atau himbauan. Jadi untuk masyarakat Pemalang terutama, monggo dari Bapak Yusuf dulu. Ya, oke. Karena tadi udah saya sampaikan ya, kenapa ada cukai. Karena ini barang ini memang perlu dibatasi nih konsumsinya. Karena efek negatifnya tuh ada juga ya. Banyak malah. Nah, makanya saya berpesan ya, bahwa rokok yang legal aja udah bahaya untuk kesehatannya. Itu buktinya tuh di kemasannya tuh ada tuh. Pasti ada gambarnya, ada tulisannya Iya, yang rokok iya benar. berbahaya kan. Nah, yang legal aja bahaya untuk kesehatan ya. Apalagi yang ilegal. Jadi berhentilah merokok. Kalaupun masih pengen merokok ya tolong yang legal sajalah gitu ya, supaya Oke. kita semua punya kontribusi melalui cukai kepada negara yang nantinya ujung-ujungnya juga akan dinikmati oleh masyarakat sendiri. Oke. Oke, itu aja dari saya. Makasih. Oke, dari Pak Yusuf terima kasih. Kalau dari Bapak Rafli? Ya, kalau dari kami Kejaksaan Negeri Pemalang kepada masyarakat pendengar The Best Radio, poinnya adalah ayo kita sama-sama kenali hukum, jauhi hukuman. Jadi sama-sama belajar, sama-sama bisa membaca peraturan. Dengan mengenali hukum, insya Allah kita dijauhi atau terjauh dari hukuman. Itu. Itu penting banget ya. Ya. Kemudian nih, untuk closing statement terakhir dari Pak Agus, silahkan Pak Agus. Oke. Kami hanya menegaskan, Bu Erma, kami menegaskan kembali komitmen bersama. Oke, Komitmen ya. besar dalam memberantas peredaran rokok ilegal melalui pengawasan yang terarah, penegakan hukum yang konsisten, serta sinergi kolaborasi antara pemerintah, aparat, pelaku usaha, dan masyarakat. Oke, agar kita dapat menekan peredaran rokok ilegal. Semoga upaya ini juga menjadi langkah berkelanjutan untuk menciptakan iklim usaha yang sehat dan baik. Iya. Amin. Ya, terima kasih banyak untuk para narasumber hari ini. Tapi sebelum kita close, ini ada produk dari Pemalang. Produk-produknya yang pertama mungkin kita kasih lihat dulu ini Pak ya. Ada Ajipol. Ini produk yang dari Pemalang. Pokoknya wajib lah ya. Ajib. Iya. Itu boleh kami sampaikan, Iya, boleh, ini silakan. adalah produknya dari Perumda Air Minum Tirta Mulia Kabupaten Pemalang. Ini produknya Ajipol. Ini minuman berkualitas asli produk Kabupaten Pemalang. Wah, jadi untuk UMKM, jadi kita dukung juga ya Pak, Betul. terutama ya untuk yang dari pemerintah Kabupaten Pemalang. Kita di sini di Pemalang ada Ajipol gitu. Untuk selanjutnya nih Pak, ini ada UMKM, ini ada ogel-ogel ya. Gimana Pak ini ogel-ogel Pak? Oke, ogel-ogel ini juga merupakan produk asli orang Pemalang. Heeh. Yang ini kalau setiap tamu datang ke Pemalang pasti kita berikan oleh-oleh ogel-ogel ini atau kita arahkan untuk membeli Mm-mm. cemilan khas Pemalang ogel-ogel ini. Oh iya, Oke. namanya sendiri unik ya Pak Oke, sebenarnya. ogel-ogel soalnya bentuknya mengogel-ogel gitu. Oh. Oke. Jadi emang namanya sudah unik, rasa dan bentuknya mungkin. Oh, luar biasa, Bu. Iya, Ini iya. rasanya unik, tidak ada yang nyamai dari rasa ogel-ogel ini. Ini rasanya juga tidak enak ya Pak ya? Oh, enggak, Pak. Ya, jadi enggak, emang enggak. kadang kan kalau kita makan terus cepet bosen gitu kan Oh, ya Pak ya? enggak, enggak. Sekali makan akan Nah. napa Ketagihan.
tagihan seterusnya, Pak. Iya, jadi Ngogel-ngogel gitu. Ngogel-ngogel. Oke. Oke. jadi memang untuk yang produk dari Pemalang ini yang ogel-ogel itu memang banyak diburu. Saya juga Betul. teman-teman kalau misalnya mau datang ke Malang pasti yang diburu juga ada, terutama salah satunya ini nih ada ogel-ogel karena sebenarnya yang pertama itu malah justru namanya menarik ya. Betul. Ogel-ogel. Jadi untuk produk UMKM sekali lagi ogel-ogel pun juga didukung sama pemerintah daerah Pasti. Pemalang. Kemudian yang selanjutnya kita juga sebenarnya ada produk nanas Vitanas. madu, Vitanas namanya. Untuk produk nanas madu kita juga ada turunannya. Turunannya itu namanya Vitanas. Di Bapak mungkin belum pernah coba apa Saya sudah? kira minyak goreng ini mirip Oh. ada Vitamas. Iya, ini kan Bapak kan dari Tegal ya, Pak ya. Iya. Jadi dari Tegal mungkin kan juga belum tahu ini apa sebenarnya. Iya. Malah dikirain minyak goreng. Minyak Ini goreng. bukan, Pak. Bukan ya? Bukan, ini minuman yang diminum segar karena ini rasanya nanas. Sari nanas gitu ya. Sari nanas. Betul ya, Pak Agus ya? Betul, ini produk inovatif dari hasil olahan nanas. Oh Jadi gitu. nanasnya saja rasanya manis, Mm-mm. dimakan nanasnya saja enak, Iya. apalagi Sarina. sirup Vitanasnya ini. Oke, Luar jadi biasa. luar biasa. Iya. Ini untuk yang Bapak Rafli yang bukan Ya. orang asli dari Jawa, ini memang luar Jawa, tapi memang Pak Rafli harus coba ini nih. Soalnya Siap. memang produk dari Vitanas yang ini rasanya memang segar sekali gitu ya. Siap. Jadi banyak produk-produk yang jebolan dari Pemalang sendiri yang mungkin perlu sahabat setia The Best Radio yang memang asli Pemalang tapi belum pernah coba ya harus coba, apalagi yang dari luar Pemalang gitu ya. Oke, kayaknya sih sudah cukup ya untuk perbincangan kita di hari ini, di hari Jumat 28 November 2025. Kemudian berarti dari statementnya untuk memberantas rokok ilegal ternyata memang bukan hanya dari bea cukai saja atau dari pemerintah Pemalang ya sama kejaksaan, tapi memang harus bersinergi antara tiga ini ternyata. Dan ditambah lagi dukungan masyarakat. Mbak. Lah itu dia. Itu yang penting Jadi sudah. di antara ini tiga sudah bersinergi, kemudian dukungan dari masyarakat. Wow, jadi memang sudah bisa untuk memberantas. Jadi gimana nih kalau misalnya nanti di akhir penutupan kita bikin yel-yel, Pak. Boleh. Mantap. Bisa. Oke. Bisa itu, Bang. Setuju? Setuju? Setuju. Setuju? Oke. Gimana kalau yel-yelnya adalah gempur rokok ilegal? Ya. Oke, kita berdiri, Pak, ayo. Langsung kita demokan yel-yel kita di. Oke, siapa? Siap. Oke. Gempur rokok ilegal. Gempur rokok ilegal. Oke Pak, terima Terima kasih. kasih, Silakan terima kasih. duduk lagi dan saya terima kasih kepada Bapak Yusuf, Bapak Rafli dan Bapak Agus atas hadir hari ini dan kita sudah banyak mendengarkan dan sudah dikasih edukasi yang sangat luar biasa dari narasumber hari ini gitu ya. Baik kalau gitu kita pamit. Satu hati, satu frekuensi untuk hari-hari lebih ceria. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.